Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Ion Channel. Kesempatan kali ini ingin sharing mengenai restorasi sol karburator. Di sini terlihat ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki tampilannya. Nah, ini seperti knalpot, kemudian box CVT, kemudian leg seal, katok, kemudian dek bagian bawah, kemudian bodi halus seperti tameng depan dan lain-lain. Pertama kita akan lepas tameng depan. Ini ada dua baut pengikat bagian atas, kemudian di bawahnya lagi masih ada tiga di kanan dan kiri. Ini bagian kiri. Setelah itu di bawah bracket plat nomor ada dua baut pengikat, kita lepas dengan menggunakan obeng. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada dua, satu di kanan satu di kiri, ada skrup pengikat. Setelah itu bisa kita tarik tameng depan ini, kemudian kita lepaskan kabel soket. Setelah itu kita akan lepas spakbor depan. Di sini ada tiga baut pengikat, menggunakan kunci nomor 10 kita bisa lepas. Setelah baut pengikatnya lepas, kita bisa pisahkan. Kemudian kita akan lepas spion kanan diputar searah jarum jam, sementara spion kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah spion kita akan buka batok depan. Di sini ada tiga baut pengikat kanan dan tiga baut pengikat kiri. Di atas ada satu, di bagian depan ada satu, di bagian sisi kanan kiri ada satu. Ini setelah itu kita tarik dan kita lepaskan soket-soket kabel satu persatu, kita tekan dan kita tarik. Kemudian ada beberapa soket yang modelnya colok, bisa kita tarik dan bebaskan. Kemudian ada soket rem yang sebelah kiri itu langsung terhubung dengan switch rem, nanti bisa kita tarik. Setelah itu kabel speedometer bisa kita putar dan kita bebaskan. Selanjutnya kita akan melepas kabel cuk. Nah, ini bisa kita tarik dulu cuknya, kemudian kita geser ke kanan dan dibantu obeng bisa kita keluarkan pentolnya. Kemudian untuk bagian dalam di sini ada baut pengikat, dua di kanan, tiga di kiri. Setelah pengikatnya bebas, kita bisa tarik ke belakang dan ini masih tersangkut, ada satu kabel yang menggunakan pengikat, kita putus dan kemudian bagian tengah ini untuk pengikat barang ini menggunakan kunci bintang, bisa kita buka. Setelah cantolan ini bisa kita buka, leg seal ini kita bisa bebaskan, kita tarik dulu ke belakang, kemudian bisa diangkat seperti ini. Kemudian lanjut ke dek bawah atau bagian paru atau penahan lumpur. Ini ada baut pengikat di bagian bawah, kemudian di bagian depan. Untuk di bawah dek ini ada dua
skrup pengikat, dua kanan dua kiri. Setelah kita bebaskan, dan yang di sebelah kiri kita harus geser standar samping. Lanjut kita bebaskan penahan lumpur di bagian depan ini. Setelah itu kita akan buka penutup mesin. Di sini di bawah ada satu, kanan dan kiri ada masing-masing dua. Kemudian joknya kita bisa kedepankan dan kita bisa lepas. Harap berhati-hati karena di sini tersangkut dengan jok. Setelah itu kita akan buka behel belakang. Sini ada 4 baut pengikat, dengan menggunakan kunci 10 bisa kita bebaskan. Selanjutnya skrup pengikat di atas lampu ini cukup keras sehingga kita bisa gunakan obeng getok. Setelah itu bisa kita bebaskan skrupnya. Lanjut kita buka skrup pengikat di bagian bawah. Lampu ada satu di samping absorber, kemudian di bawah, di tengah. Nah ini di bawah box aki ada dua. Skrup pengikat juga ada satu lagi di bawah box aki. Setelah itu bisa kita geser dulu sedikit ke belakang dan bisa kita angkat. Begitu juga untuk bagian yang sebelah kiri. Setelah itu kita akan buka dek bagian bawah. Ini di bagian kaki ada 4 baut pengikat, kemudian di bawah aki sebelah kiri ini ada 2, satu skrup, satu lagi baut, kemudian di kanan ada satu baut pengikat. Setelah itu kita bisa angkat. Nah sini tersangkut dengan kabel, kemudian bisa kita angkat dan lepas. Lanjut ke knalpot, kita akan buka baut pengikat yang ada di depan dengan kunci 12, kemudian di bagian tengah di sini ada kunci 12 yang bawah, kemudian 14 yang di atas. Selanjutnya kita lepas cover penutup knalpot ini dengan kunci L. Setelah itu di bagian penutup knalpot ini ternyata ada 2 bagian yang krom dan plastik. Ini juga kita pisahkan. Selanjutnya kita bisa lakukan pengamplasan untuk bagian knalpot yang sangat berkarat di bagian depan. Ini kita gunakan amplas nomor 50 atau nomor 100 juga bisa. Ini kita bersihkan karat yang ada di depan supaya sedikit lebih mulus, supaya tampilannya nanti bisa lebih baik. Setelah itu kita cuci dan kita amplas kembali sampai dengan bagian karatnya bersih. Ini di bagian muffler juga ada karat, karena tidak terlihat tertutup cover, ini kita akan amplas juga. Setelah pengamplasan selesai kita bersihkan, kemudian akan kita gunakan sabun untuk mencuci knalpot ini supaya tidak ada lemak dan minyak. Setelah knalpot kita bersihkan tutup knalpot, ini kita gunakan sabun.
tanpa dilakukan pengamplasan. Setelah ini kita diamkan supaya mengering. Setelah itu baru kita lakukan pengecatan. Di sini menggunakan Diton high temp atau temperatur tinggi, yaitu cat yang akan tahan sampai dengan 600 derajat. Ini kita aplikasikan secara merata, terutama bagian-bagian yang berkarat dan bagian lain supaya tampilannya bisa jauh lebih bagus dari sebelumnya. Setelah sisi sebelah sini kita akan balik knalpotnya dan kita cat ke sisi yang sebelahnya. Sambil menunggu knalpot ini kering, kita akan cat untuk tutup knalpot. Pertama kita gunakan primer, setelah itu kita gunakan Diton dashboard coating, kita spray secara merata. Sambil menunggu kering kita akan pasang terlebih dahulu knalpotnya seperti ini. Bagian depan kita sesuaikan, kemudian kita pasang baut 14 yang ada di bagian atas. Dilanjut memasang baut di bagian depan ini dengan menggunakan kunci 12, ada 2 baut. Kemudian kita kencangkan. Setelah itu kembali ke belakang untuk memasang baut 12 di bagian bawah. Kita kencangkan, kemudian kita kencangkan kembali baut 14 yang ada di atas. Setelah itu kita pasang pelindung knalpot. Demikian sharingnya tahap pertama untuk restorasi sol karbu. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.